Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Lestari Abdi Sabda Baru. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang diagram trapesium usia modul 1.2. Dalam diagram trapesium ini dibagi 3, yaitu usia sekolah, usia kerja, dan usia pensiun. Di usia sekolah, saya mengalami 2 peristiwa, yaitu peristiwa positif di saat saya berumur 8 tahun dan peristiwa negatif di saat saya berusia 17 tahun, dan pada usia 22 tahun saya tamat sarjana, dan pada saat ini saya berusia 40 tahun dan saya akan pensiun pada umur 60 tahun. Tugas 1 yaitu tentang refleksi. Ada 2 peristiwa yang saya alami, yaitu peristiwa positif, di mana terjadi pada saat saya kelas 4 SD di umur 8 tahun. Saya mempunyai guru yang selalu memotivasi, mendukung saya dalam belajar, di mana waktu kelas 1 sampai kelas 3 SD saya tidak juara, tapi ketika saya masuk kelas 4 sampai kelas 6 selalu juara kelas dan aktif di kepramukaan, di bagian seni, karena ibu wali kelasku mendukung, mendorong, membina, dan memotivasi, dan saya tidak merasa takut dengannya karena dia menganggap saya anak sekaligus teman. Peristiwa negatif saya alami ketika saya di SMA kelas 3 jurusan IPA pada umur 17 tahun. Saya punya guru matematika yang suka memukul tangan dengan penggaris besar bila tugas yang sudah dikerjakan jawabannya salah. Waktu itu saya sangat malu karena merasa sudah besar, sekaligus kesal karena sudah mengerjakan, tetapi kenapa dipukul? Kalau salah jawabannya seharusnya gurunya mengarahkan dan bukan sebaliknya. Yang ketiga, siapa yang terlibat? Yang terlibat di sini itu ada 3 orang, yaitu saya, yang kedua guru wali kelas saya waktu SD, Mazinga Nias Barat, Ibu Sidiati Sebua, dan yang ketiga guru matematika saya di SMA Negeri 3 Gunung Stoli. Evaluasi, jika dihitung selisih usia saya dengan peristiwa tersebut, maka peristiwa bernuansa positif itu terjadi 32 tahun yang lalu, dan peristiwa bernuansa negatif itu terjadi sekitar 23 tahun yang lalu. Dampak emosi yang saya rasakan adalah kedua peristiwa tersebut masih teringat jelas di pikiran saya, karena ingatan masa kecil saya tersebut berdampak pada pendewasaan diri saya, pembentukan nilai dan prinsip hidup. Jika teringat masa kelas 4 SD, membuat saya bersyukur dengan ibu wali kelas yang selalu mendukung dan memotivasi sehingga berdampak pada prestasi, keberanian, kepercayaan diri sampai sekarang. Dan pengalaman negatif itu menyadarkan saya saat jadi guru untuk lebih sabar dan tidak menjadikan hukuman untuk menyadarkan anak bila bersalah. Pelajaran yang saya peroleh dari kegiatan trapesium dan roda emosi sebagai guru terhadap peserta didik saya adalah seorang guru harus hadir di saat yang tepat sebagai motivator yang memberikan dorongan dan semangat, menjadi teladan yang baik bagi peserta didik seperti tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni memerdekakan dan membahagiakan. Sebab ingatan masa lalu tentang masa kecil, masa sekolah terus dikenang dan mempengaruhi masa depan anak. Hal positif akan jadi motivasi dan hal negatif bisa menimbulkan trauma dan rasa benci pada pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Nilai-nilai yang saya yakini yaitu guru adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajar dan mendidik murid dengan tujuan menuntun segala kodrat anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pelajaran yang diberikan harus berfokus pada murid, sehingga pengajaran yang diberikan dapat dimaknai dalam kehidupan dunia nyata anak.
Jadi meskipun guru hanya menuntun, namun perannya sangat penting dalam menuntun dan mengarahkan kodrat alam dan zamannya anak. Tugas 2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan kerja, dan komunitas sekolah saya? Yang saya lakukan adalah menjadi pemimpin yang pertama mandiri, di mana mampu mendorong diri sendiri melakukan aksi dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, reflektif, yang artinya kalau ada masalah atau ada sesuatu yang terjadi, maka saya harus reflektif, membantu dan memberikan solusi yang positif. Yang selanjutnya adalah inovatif, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir kolaboratif, yakni membangun hubungan yang baik dengan murid, rekan guru, dan lingkungan komunitas sekolah. Yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah? Peran saya ini memimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, menjadi mentor atau koaks, tempat berbagi bagi rekan guru dan komunitas belajar bila ada sesuatu yang perlu dibahas, dibicarakan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah berkolaborasi baik dengan peserta didik, rekan guru, dan komunitas sekolah yang lain di dalam proses mewujudkan pembelajaran yang baik. Demikian pemaparan dari saya dan saya ucapkan terima kasih.